Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa bermuajahah, dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan dengannya kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga secara bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berharap kita akan diberikan syafaat oleh beliau pada yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kita masih di kitab yang sama, yakni kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemarin ulun mendapatkan informasi, katanya Pak Haji bilang ada yang salah paham itu kayaknya Gus gitu. Kenapa? Katanya pengajian pian itu pengajian kitab Muhammadiyah. Ya memang betul kitab Muhammadiyah. Tapi kan bukan maksudnya kitab dari kelompok yang bernama Muhammadiyah. Ya, ini kayaknya kurang pengetahuan ini, siapa namanya? Mas Jali. Ya, jadi kitab ini adalah nama kitabnya itu Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Ya. Yang mana kitab ini dikarang atau disusun oleh Al-Imam At-Tirmidzi, seorang ulama terkenal ahli hadis. Ya. Dan kitab ini memang ditulis khusus membicarakan tentang sisi pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah di situ itu maksudnya adalah disandarkan kepada Rasul, bukan pada kelompok gitu. Itu yang salah paham dijelaskan. Nah, hadirin sekalian, pada pembahasan yang telah lalu sudah dibahas tentang ta'atur ya, tentang minyak wangi atau parfum Rasul. Malam hari ini kita akan membahas tentang kalam ya, atau pembicaraan Rasul. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharaini. Amin. Babu kaifa kana kalamu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yakni bab yang membicarakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Ya, jadi sampai bagaimana cara Rasul berbicara itu loh dicatat oleh para sahabat gitu. Betapa mulianya beliau itu. Ya. Sehingga tidak ada satupun perkara
yang disandarkan kepada beliau itu tidak baik. Semua perkara yang disandarkan kepada beliau itu selalu baik. Bahkan ketika beliau lupa sekalipun, itu tetap baik. Ya. Dan itu sesuai dengan apa yang melekat pada manusia. Contohnya, Rasulullah sendiri pernah mengatakan bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika Rasulullah lupa, itu bukan aib bagi beliau. Ternyata ketika beliau lupa, itu ada solusi ya dari lupanya beliau itu. Contohnya kemarin ketika makan, ya. Orang yang makan langsung makan saja, lupa bahwa makan itu semestinya ya disunahkan untuk berdoa, ternyata lupa, ya. Maka kemudian Rasulullah mengajarkan cara bagaimana doa bagi orang yang lupa pada saat awal makan. Ya, bismillahi awwalahu wa akhirahu kemarin. Ya, karena memang beliau ini adalah utusan. Dan ketika beliau menyampaikan sesuatu, maka itu pasti wahyu. Tidak ada satupun yang keluar dari beliau itu nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh beliau yakni Rasulullah SAW itu hawa nafsu, ya, in huwa illa wahyun yuha, tetapi yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Maka hadis-hadis yang sampai kepada kita itu sejatinya juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cuma redaksinya itu adalah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita baca saja yang pertama, hadis yang pertama. Haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri. Haddatsana Humaid bin Aswad an Usamah bin Zaidin an Zuhri an Urwata an Aisyata qalat. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah al-Basri. Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Aswad dari Usamah bin Zaid, dari Az-Zuhri, dari Urwah. Urwah di sini adalah yang dimaksud adalah Urwah bin Zubair. Urwah itu ada yang dikenal sebagai sahabat itu ada dua. Ya. Urwah bin Zubair dan yang satunya itu adalah Urwah, saya lupa, yang dari Taif itu. Nah, yang ini adalah Urwah bin Zubair karena memang Urwah bin Zubair ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis yang jalurnya dari Sayyidatuna Aisyah, ya, yang jalurnya dari Sayyidah Aisyah. Dan Urwah bin Zubair ini, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adalah putra dari Zubair bin Awwam. Berarti Urwah bin Zubair ini adalah saudara dari Abdullah bin Zubair, sahabat besar, ya, yang juga seorang perawi hadis. Ya, kita tidak membicarakan tentang perawinya, ya, atau tobakoh-tobakohnya, nanti kita ada sesi tersendiri, ya. Kita membahas materi dari hadis ini. Qalat, yang mana Sayyidah Aisyah mengatakan, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza. Jadi Sayyidatuna Aisyah
istrinya Rasulullah SAW, itu mengatakan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara cepat sebagaimana kalian berbicara ini. Artinya ketika mensifati cara bicaranya Rasul, ya, Sayyidah Aisyah itu mengatakan bahwa cara berbicaranya Rasul itu tidak cepat. Itu ya mungkin dalam hal ini cepat itu menurut standarnya orang Arab ya. Artinya standar bahasanya sana gitu. Karena kalau kita lihat ke bahasa kita aja itu, menurut orang Jawa itu, orang Banjar itu bahasanya cepat juga. Kerekawa itu termasuk cepat itu. Kalau dibandingkan dengan misalnya orang Jawa Tengah, monggo gitu. Jadi cepat dan tidak ini ya standarnya menurut pemakai bahasa itu sendiri. Menurut orang Madura, bahasa mereka itu ya biasa-biasa, nggak ada yang cepat. Tapi menurut orang luar Madura, itu bahasanya cepat sekali. Maka cepat dan tidaknya itu tergantung sebenarnya. Nah, dalam konteks ini, pembicaraan yang ada itu, ya, yang mana Sayyidah Aisyah menyebutkan Rasulullah itu ketika berbicara, maka beliau itu berbicaranya itu tidak terlalu cepat. Ya, tidak terlalu cepat. Kalau kita ini bisa mengucapkan apa kalimah-kalimah bahasa Arab, ya insya Allah tahu itu bagaimana cepat dan tidak itu. Ya, orang berbicara kan beda lawan ngaji. Kalau orang ngaji itu bisa cepat itu. Ulun itu ada kawan segrup, ya, yang apa ngarannya itu, ya boleh dikata itu profesi lah itu ya. Jadi kalau ada orang meninggal itu baca Al-Quran satu grup itu bisa nggak sampai sehari itu selesai itu. Jadi baca Al-Quran khatam 30 juz itu nggak sampai sehari selesai itu. Gitu. Ya karena bacanya cepat sekali. Gitu. Karena baca Al-Qur'annya itu cepat sekali itu. Ya. Dan kalau orang itu sudah terbiasa baca Al-Qur'an, itu kan bisa cepat. Yang kita saja itu bisa kok, ya kan? Gitu. Yang paling terkenal itu kan kulhu ya. Qul huwallahu ahadu. Qul huwallahu ahadunillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau dipercepat lebih daripada itu bisa. Kalau orang sudah terbiasa, asalkan ya menjaga kefasihan bacaan itu. Tapi kalau orang berbicara, berkata-kata itu beda dengan baca Al-Quran. Dan Rasulullah bukan termasuk orang yang pembicaraannya itu cepat. Ketika berbicara itu cepat sehingga tidak dipahami. Maksudnya seperti itu. Ya, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin. Akan tetapi beliau itu berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Jadi beliau ketika mengucapkan kata-kata ya jelas. Maknanya itu jelas. Bukan sudah tapi belum. Gitu. Ada seorang pemimpin itu kan sudah. Ketika ditanya itu pembebasan lahan di sekitar IKN itu gimana? Itu sudah Pak? Belum Pak gimana? Sudah tapi belum. Ada nggak? Ada ya? Ya. Sudah tapi belum. Coba pian pahami itu kayak apa? Sudah tapi belum. Gitu. Ya sama juga yang yang diimpor itu bukan pasir gitu. Tapi sedimen. Kebetulan kan sedimennya dalam bentuk pasir. Sepodo wae. Ya gitu. Seorang pemimpin itu ya harus tegas, pembicaraannya itu jelas. Dalam hal ini kalau kita memahami Rasulullah SAW itu, Rasulullah SAW itu sebagai seorang pemimpin, ya beliau jelas gitu. Ketika memerintahkan sesuatu ya jelas, tegas gitu, nggak ambigu, gitu.
Kemudian yahfazuhu man jalasa ilaihi. Orang-orang yang duduk atau orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal. Menghafal apa? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Dan di dalam kitab enggak ulun bawa ya. Kitab Al-Baijuri yang kemarin ulun baca itu, hatta yang mendengar itu adalah orang kafir. Jadi orang yang mendengar perkataan beliau, yang berada di sekitar beliau, ketika mendengar apa yang beliau ucapkan itu sampai hafal. Itu saking jelasnya apa yang beliau sampaikan. Dan ini mungkin bagian dari mukjizat. Salah satu kisah hadirin sekalian, bahkan orang kafir itu ketika mendengar apa yang beliau ucapkan itu sampai hafal. Itu adalah cerita tentang seorang Yahudi, bukan anak kecil ya, sudah tokoh, namanya Husain bin Salam. Husain bin Salam ini ketika nanti itu sudah masuk Islam, berganti nama menjadi Abdullah bin Salam. Pernah dengar? Berganti nama menjadi Abdullah bin Salam. Dia ini bukan orang biasa, bukan anak kecil gitu. Pada saat melihat Rasulullah itu sudah dewasa dan tokoh. Konon Abdullah bin Salam ini menurut jalur nasabnya itu sampai kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia termasuk salah seorang yang keluarganya itu hijrah ke Madinah. Gitu. Yang mana orang-orang Yahudi ketika hijrah ke Madinah dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut kenabian akhir zaman. Yang ternyata Allah tidak berikan kepada mereka Bani Israel, tapi diberikan kepada orang-orang Arab. Gitu. Sehingga mereka kecewa. Nah, Abdullah bin Salam ini ketika melihat Rasulullah itu disambut, ya, hijrah dari kota Makkah ke Madinah, begitu sampai di Madinah, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin, mereka semua berkumpul pada saat itu di Kuba. Ya, sehingga ketika Rasulullah berhenti pertama kali di daerah atau di kampung namanya Kuba itu, kemudian Rasulullah mendirikan masjid di situ. Sampai sekarang ada Masjid Kuba namanya. Itu adalah pertama kali Rasulullah singgah. Ya. Dan disitulah Rasulullah disambut dengan syair Tola'al Badru alaina, Tola'al Badru alaina min saniyatil wada. Itu di apa? Di Kuba itu. Ya. Nah, ketika kemudian orang-orang itu berkumpul, ya, mengelilingi Rasulullah, saking senangnya bertemu dengan orang yang paling dicintai. Ya, kenapa paling dicintai? Harta ditinggalkan. Ini orang-orang Muhajirin itu, semuanya ditinggalkan. Yang tidak mau sepaham ditinggalkan. Gitu. Jadi contoh orang yang meninggalkan semua kekayaannya itu Abdurrahman bin Auf itu. Kaya raya di Mekah, tapi begitu beliau itu hijrah ke Madinah, hanya gara-gara orang itu ingin mendapatkan hartanya dikasih. Bawa aja. Ditinggalkan itu. Ya. Nah, maka ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka sangat berbahagia, sangat bergembira. Hanya sekedar bertemu. Nah, Abdullah bin Salam, yang dulunya namanya siapa? Husain bin Salam, itu salah seorang di antara orang yang ikut menyambut. Nah, ketika tahu bahwa oh inikah Nabi dari kota Mekah itu, maka dalam hati kecil ya, seorang Abdullah bin Salam itu membenarkan ini nggak mungkin pendusta. Jadi kelihatan Pak, orang itu orang jujur dengan wajah pendusta itu kelihatan. Wah ini masa orang seperti ini dikatakan pendusta, nggak mungkin gitu. Itu hati kecilnya Abdullah bin Salam. Ya, langsung membenarkan. Maka kemudian ketika Rasulullah mengucapkan kata-kata pertama kali, ya, itu ternyata langsung nancep. Memang begitu, hadirin sekalian. Ketika orang itu sudah percaya apapun yang dikatakan, ya sudah diterima. Gitu. Ya.
apapun yang dikatakan ya diterima kalau orang sudah percaya. Ya, termasuk contoh dari Abdullah bin Salam ini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sampai kemudian beliau ingat itu. Padahal pada saat mendengar yang diucapkan Rasul itu, posisinya Abdullah bin Salam pada saat itu masih Yahudi. Yahudi itu kafir apa Islam? Kafir lah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kan gitu. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Ketika datang Islam, maka mereka itu ya kafir gitu. Ya sebelum datang Islam, dia diserahkan kepada Allah. Insya Allah mereka itu termasuk orang yang beragama tauhid kan gitu. Tapi kalau agama Islam itu ya agama khusus yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada kita juga. Nah hadirin sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya ketika pertama kali beliau menyampaikan pidatonya ya di depan khalayak umum yang menyambut beliau itu, beliau katakan ya ayyuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin. Wahai manusia, kata Rasul, ya, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam. Ini kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh Rasul ketika sampai di Madinah, tepatnya di Quba tadi. Ya, wa'at imut ta'am, dan berikanlah makanan. Ya, wasilul arham, dan sambungkanlah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasi niyamun, dan sholatlah kalian di tengah malam ya ketika orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalamin, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah hadirin sekalian, hadis ini ternyata direkam betul oleh Abdullah bin Salam, yang ternyata di saat yang sama tidak banyak orang yang meriwayatkan hadis itu. Gitu. Mungkin saking kata orang Jawa itu saking bungai, saking senangnya gitu, sampai lupa gitu loh apa yang diucapkan Rasul. Tapi justru orang yang dalam kondisi masih kafir pada saat itu, yakni Abdullah bin Salam itu mendengar dan hafal. Gitu. Sehingga hadis ini kemudian diriwayatkan ketika beliau sudah masuk Islam. Ya. Itu riwayat dari Abdullah bin Salam itu. Ya. Jadi kalau pernah kita mendengar cerita Zainuddin Amjad dulu itu, Kiai Haji Zainuddin Amjad itu cerita itu afsus salam, itu tebarkan salam. Ini termasuk pesan Nabi pertama kali ketika beliau sampai di kota Madinah. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyamun. Gitu. 4 poin. Nah, sehingga kalau kemudian ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu ya, sementara orang-orang yang di dekatnya itu mudah menghafal karena memang apa yang beliau ucapkan itu sangat jelas gitu. Termasuk ketika beliau itu menyampaikan sesuatu ya, ketika ada orang yang datang dari kampung ya, Arab Badui ya, karena suatu ketika ada seorang dari Arab Badui ya, kemarin saya ceritakan ya Mas Jali ya. Namanya adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ya, di mana dia ini menyempatkan waktu untuk datang menemui Nabi. Dan pada saat itu kalau kada salah Rasulullah itu sedang dalam kondisi melaksanakan tawaf. Jadi berarti berada di kota Mekah itu. Ya, berada di kota Mekah. Nah, sementara Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini orang Taif. Taif itu dengan Mekah itu sekitar 70 km. Ya, sekitar 70 km. Tapi termasuk hitungannya kampung dulu ya dengan Mekah itu. Jadi Taif itu termasuk kampung lah gitu.
kampung di mana Rasulullah dulu itu dibesarkan. Kan Rasulullah lahir di kota Mekah, kemudian beliau itu disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Bani Sa'ad itu adalah sekelompok orang ya yang tinggal di sekitar Taif. Ya, kampung lah gitu. Nah, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi ini datang memang khusus untuk menemui Nabi. Dan pertanyaannya itu langsung pada inti. Beliau bertanya gini, "Wahai Rasulullah, ya, coba ceritakan kepada ulun ya satu perkara yang perkara itu merupakan kesimpulan dari ajaran Islam. Sehingga ulun gak ada perlu takon sama orang-orang yang lain lagi gitu." Maka singkat beliau mengatakan, padat isinya. Ya. Beliau katakan, "Qul amantu billahi tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah tsumastaqim. Kemudian beristiqomah dengan perkataan itu, dengan keimanan tadi. Nah, ini juga salah satu kisah di mana orang yang dari kampung, ya mungkin seperti saat ini itu orang yang desa lah gitu ya. Orang desa itu kan biasanya lugu ya. Ketemu dengan seorang tokoh besar yang dari kota, intelektual misalnya, itu kan biasanya itu kan orang itu kan harus menyesuaikan ya kalimatnya itu. Ya. Tapi beliau itu bisa. Dan itu bagi Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi itu sudah cukup penjelasan beliau. Karena apa? Apa yang diucapkan beliau ini sangat padat sekali. Coba, ya, hadis ini saja itu banyak yang kemudian memberikan syarah itu panjang sekali. Ya, malam tadi ulun ngisi pengajian soal ini isinya itu aja ya. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Yang kita jaga itu adalah keistiqomahan untuk memegang keimanan itu, keimanan kepada Allah. Kalau dalam konteks pribadi itu kan kita tidak ingin murtad, ya. Kalau dalam konteks amal ya banyak sekali, ya. Karena pengingkaran beriman kepada Allah, ya itu berarti ada ilah, ya, sesembahan lain selain Allah. Gitu. Termasuk ajaran-ajaran yang lain. Nah, itu bisa jadi itu tidak istiqomah itu. Makanya yang namanya istiqomah itu hanya terkait dengan amal soleh. Kalau amal salah tidak bisa dikatakan istiqomah itu loh. Istiqomah mabuk gitu. Ya nggak bisa. Istiqomah judi itu nggak bisa. Istiqomah itu hanya terkait dengan billah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Sebenarnya nggak panjang ini ya. Cukup aja 2 hadis lagi. Haddatsana Muhammad bin Yahya, haddatsana Abu Qutaibah, Muslim bin Qutaibah, an Abdullah bin Al-Mutsanna, an Sumamata, an Anas bin Malik. Qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Qutaibah, yakni Muslim bin Qutaibah. Ya, an Abdullah bin Mutsanna, dari Abdullah ibnu Al-Mutsanna, dari Sumamah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan lituqala anhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengulang-ulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar dapat dipahami. Jadi ini kebiasaan Rasul ya. Ya, ini bukan berarti menganggap bahwa yang mendengar itu ya apa? Dedel gitu. Maksudnya nggak paham-paham gitu. Tapi beliau itu ingin menegaskan bahwa apa yang beliau ucapkan itu serius. Gitu. Apa yang beliau ucapkan itu terkait dengan keselamatan seseorang ya dalam kehidupannya akan datang. Gitu. Jadi beliau itu sering, bahkan ketika beliau itu
mengucapkan sesuatu sampai dikonfirmasi ya kepada sahabat, apakah sudah saya ucapkan 3 kali apa yang saya sampaikan ini, gitu. Karena beliau begitu. Ya, contoh yang paling banyak kita kenal itu adalah ada kasus ketika seorang sahabat itu beliau melihatnya itu sedang wudhu dan ternyata beliau itu tidak mencuci kakinya. Beliau katakan celaka orang yang tidak mencuci kaki ketika wudhu sampai 3 kali, gitu. Itu untuk menegaskan bahwa yang seperti itu dilarang, jangan diremehin, gitu. Ya, karena perkara wudhu itu langsung disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Langsung Allah yang menyampaikan itu di dalam Al-Quran. Idza kuntum ilas sholat, jika kalian itu hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, atau bahasa kasarnya cucilah. Cuci itu berarti harus ada air yang mengalir, ya. Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Wa aidiyakum ilal marafiq, cuci juga kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai pergelangan. Jadi kalau wudhu sampai di sini nggak sah tuh. Ini Al-Quran, ya. Wamsahu biru'usikum, ya. Kalau wamsahu itu usap. Jadi kalau untuk kepala itu cukup diusap, gitu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kembali kepada faghsilu tadi itu, cuci juga atau basuh kaki kalian ya ilal ka'bain, sampai di mata kaki. Nah, itu diucapkan sehingga Rasulullah dalam penjelasan beliau itu ketika ada yang melakukan tidak sesuai, maka beliau melarangnya. Ya, sampai muncul kata-kata celaka, itu kan berarti larangan, tidak boleh ya wudhu itu tidak membasuh kaki. Atau yang sering kita dengar itu hadis yang dibawakan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu, di mana ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati. Ya, wahai Rasulullah, siapa di antara manusia ini yang paling berhak aku memberikan bakti kepadanya? Maksudnya, siapalah orang di antara dua orang, yakni ayah dan ibuku ini, yang lebih mempunyai hak untuk aku berikan bakti. Maka kemudian Rasulullah mengatakan qala ummuka. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan ibumu. Ya. Maka seorang laki-laki tadi tidak puas gitu. Ya, qala tsummaman gitu. Ya. Kemudian siapa ya Rasul setelah ibuku? Maka beliau menjawab ummuka, ibumu. Ibumu lagi, ya kan? Enggak puas, ya. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala tsummaman. Ya. Siapa lagi ya Rasul setelah itu? Ummuka. Qala ummuka. Ya, ibumu. Ternyata enggak puas, ditanyakan lagi gitu. Ya, qala summaman gitu. Dia tanya lagi, siapa lagi setelah yang ketiga kali ummuka tadi? Kemudian Rasulullah ya qala summaman, ya qala abuka. Baru Rasulullah menjawab yang keempat itu abahmu. Ya. Ini kan termasuk pengulangan. Seandainya dikatakan Rasulullah ibumu gitu. Terus kemudian beliau ditanya lagi, sudahlah ibumu, nggak usah tanya lagi. Tapi beliau sabar ya. Itu termasuk contoh ya, apa yang beliau ucapkan itu ya diulang-ulang. Kenapa? Semua itu agar apa yang beliau sampaikan itu dipahami. Karena meskipun apa yang beliau ungkapkan itu sederhana mungkin atau pendek maksudnya itu, tapi maknanya sangat dalam ya, sehingga memerlukan pemahaman ya
memerlukan syarah itu apa yang beliau ungkapkan itu. Wallahu alam bisawab. Masih ada waktu ya? Masih. Terakhir ini hadis yang terakhir. Panjang sekali hadisnya ini. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in. Haddatsana Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli. Qala haddatsani rajulun min Bani Tamimin min waladi Abi Halata zauji Khadijata yukna Aba Abdillah. Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waqi', telah menceritakan kepada kami Jumai' bin Umar bin Abdurrahman al-Ijli, yang mana Abdurrahman al-Ijli mengatakan haddatsani rajulun min Bani Tamim, telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Bani Tamim, min waladi Abi Halah, dari salah seorang anak Abu Halah. Siapa Abu Halah ini? Zauji Khadijah, yakni adalah suami dari ibunda Khadijah yang pertama. Jadi Rasulullah itu kan menikahi Sayyidah Khadijah itu dalam posisi janda. Ya. Ini cerita ya, fakta bukan apa-apa. Ya. Nah, ternyata suami beliau itu yang dulu sebelum Rasulullah itu bernama Abu Halah. Ya, bernama Abu Halah. Ya, yukna Aba Abdillah, yang nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ani benin li Abi Halata, dari salah seorang anak dari Abu Halah, Anil Hasan bin Ali, ya, dari Hasan bin Ali, yang mana Hasan bin Ali mengatakan qala sa'altu Kholi Hindu bin Abi Halata, aku bertanya kepada Kholi, pamanku, yakni Hindun bin Abi Halah. Berarti apa? Kalau Hindun itu anaknya Khadijah dari ayah Abu Halah tadi, berarti sepupu. Yalah. Sepupu dua kali kah? Karena kalau yang namanya sepupu mestinya Fatimahnya. Ya enggak? Kalau sepupu itu berarti ketemunya di Fatimah. Kalau apa ya? Kalau posisinya Husain yang anaknya Sayyidina Fatimah itu, Sayyidatuna Fatimah itu berarti apa? Kalau orang sini, sepupu dua kali ya? Sepupu dua kali. Atau memarina kan? Ya, masih memarina ya? Ya, kira-kira begitulah. Jadi Al-Hasan, ya, Al-Hasan saudaranya Husain ini bercerita, aku bertanya kepada pamanku Kholi, yakni Hindun bin Abi Halah. Jadi Hindun ini berarti anaknya Khadijah dari suami yang dulu namanya Hindun. Berarti kalau dia ini bersepupu itu kan mestinya dengan Fatimah. Ya enggak? Ya, dan jadi Husain itu berarti sepupu berapa kali sama Hindun? Dua kali ya. Ya, sesepupu dua kali. Kira-kira begitu ya. Gitu. Artinya Hindun ini ya lebih tua, karena tentu Hindun ini dia laki-laki ya, ini bukan perempuan. Hindun ini laki-laki, dia lahir lebih dulu daripada Fatimah. Karena apa? Karena suami yang lalu. Gitu. Tapi masuk Islam. Nah, beliau bercerita wakana wasofan, ya. Dan beliau ini, yakni Hindun bin Abi Halah ini ternyata adalah seorang wasofan. Wasofan itu apa? Wasofan itu orang yang ahli dalam menceritakan riwayat tentang sifat Nabi. Jadi harus diingat, yang namanya sunnah itu bukan perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi saja. Itu kurang lengkap. Bukan
bukan apa kaulan, fi'lan, wa takriron, bukan hanya itu, tapi ada satu lagi yaitu wasfan. Ini yang harus catat. Wasfan itu apa? Pensifatan kepada Nabi. Jadi tidak semua yang namanya hadis, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu bukan hanya perkataan Nabi. Ya, bukan hanya perbuatan Nabi yang disaksikan sahabat. Ya, bukan juga takrir Nabi, diamnya Nabi ketika sahabat melakukan sesuatu, artinya ada persetujuan dari Nabi. Contohnya seorang sahabat memakan dob. Dob itu kalau hewan ketika kita samakan dengan hewan yang kita lihat sejenis ya, dengan hewan yang hidup di tengah kita itu seperti biawak. Tapi dob itu bukan biawak seperti biawak kita, tapi biawak yang tinggal di atau hidup di gurun, gitu. Yang orang-orang yang membenci Islam bilang kadal gurun, kadrun itu dob itu. Tapi itu halal, Karena ketika sahabat Nabi bahkan diceritakan yang dikisahkan itu adalah Sayyidina Khalid bin Walid makan dob itu beliau itu diam. Ya, tapi beliau ketika ditawarkan, monggo ya Rasul gitu, diincipi lah beberapa kali. Rasulullah kadang mau makan, tetapi beliau itu bukannya ketika kadang mau makan itu membenci, ya. Beliau membiarkan itu karena takrir. Nah, diamnya Rasul berarti persetujuan. Berarti hewan itu yang dob tadi itu halal. Gitu. Itu takrir. Tapi ada yang keempat, wasfan. Pensifatan kepada Nabi. Dan yang paling banyak di dalam kitab ini adalah wasfan. Kan tidak mungkin Nabi itu, aku itu loh orang yang tidak tinggi, tidak pendek. Itu kan wasfan. Ya, aku itu loh rambutnya itu tidak terlalu keriting dan tidak terlalu lurus gitu. Ya. Sehingga orang yang rambutnya itu keriting nggak usah dilurusin. Ada jamaah yang suka ngelurusin rambut. Nggak dihisab juga. Ya, itu nggak mungkin. Itu pensifatan kepada Nabi itu yang ditulis oleh sahabat. Itu bukan perbuatan Nabi. Itu sesuatu yang ada pada Nabi sebagai sifat Nabi yang kemudian ditulis. Itu wasfan. Jadi yang namanya sunnah itu, ya termasuk nanti menjadi hadis itu adalah ya perkataan, perbuatan, takrirnya Nabi dan apa? Wasfan. Pensifatan kepada Nabi. Jadi kurang lengkap kalau dikatakan cuma 3 itu. Kurang lengkap. Jadi begitu. Ini saya tegaskan karena saya udah ngaji itu. Nanti jangan-jangan kok ngawur ini enggak, ya. Nah, Hindun bin Abi Halah ini termasuk orang yang sangat hafal dengan Nabi. Ya, orang yang banyak meriwayatkan hadis yang terkait dengan sifat-sifat Nabi. Makanya Sayyidina Hasan mengatakan kana wasofan. Beliau itu, Hindun bin Abi Halah ini adalah orang yang ahli dalam mensifati Nabi. Fakultu, maka aku bertanya, sifli mantiqa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sifli, ya ceritakan kepadaku wahai pamanku cara Rasulullah ya berbicara. Qala, maka kemudian Hindun mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani, ya adalah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mengenyam kesusahan. Jadi diceritakan, yang pertama kali yang diceritakan itu oleh Hindun adalah kalau engkau bertanya, padahal yang bertanya itu cucunya sendiri loh. Karena cucunya kan nggak melihat Rasul ya secara utuh kan, pada saat ketemu dengan Rasul masih balita gitu kan. Sehingga ada satu kisah itu Rasulullah ngomong tau lah. Ngomong itu tau lah. Orang Banjar tau lah ngomong. Ngomong itu ya mengasuh anak itu. Itu dikisahkan Sayyidina Hasan wal Husain itu sampai menaiki punggung beliau. Ya kayak lumrahnya anak kecil gitu. Dan Rasulullah bukan berarti aku ini Nabi kok dinaik-naiki sih, nggak begitu. Sampai sahabat itu melihat itu ketawa gitu, ya kok bisa ya Nabi ya sampai diinjak-injak sama cucunya, sama orang biasa gitu. Tapi Rasulullah biasa.
Artinya apa hadirin sekalian? Artinya ngomong itu kalau kita niatkan, ya kita mencontoh Rasulullah aja ngomong kok, ya Rasul ngomong mengasuh anak itu loh, memperlakukan anak sebagaimana anak di usianya gitu, ya digendong, ya diajak main, bahkan nginjak-nginjak tubuh beliau itu. Dan itu terjadi. Ya. Ketika Sayyidina Hasan bertemu dengan Rasul itu belum, ibaratnya itu akalnya itu belum sempurna, masih kecil gitu, sehingga nggak sempurna mensifati Rasulullah itu. Yang paling tahu adalah orang yang lebih tua. Makanya bertanya kepada Hindun tadi. Jadi dikatakan oleh Hindun bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak mengenyam kesusahan. Ya, dan paling susah itu kan sampai ada amul huzni, tahun kesusahan, di mana istri beliau dan Abu Thalib, yang mana dua-duanya itu adalah dua orang yang menyokong dakwah beliau, meninggal dunia. Sampai ada masa di mana tahun itu adalah tahun kesedihan, amul huzni. Kemudian daimal fikrati laisat lahu rohatun. Ya, beliau itu senantiasa berpikir. Orang yang senantiasa berpikir, bahkan hampir beliau itu tidak pernah rohat, tidak pernah istirahat berpikir. Jadi beliau itu mikir. Yang dipikirkan siapa coba? Apakah yang dipikirkan itu bisnisnya? Apakah yang dipikirkan itu harta kekayaannya? Enggak. Kalau itu yang dicari tentu sudah jadi raja beliau itu. Ya kan? Ketika ditawari oleh Utbah bin Rabi'ah, begini aja lah Muhammad, nggak usah lah repot-repot pian itu, ya mendakwahkan, kalau bahasa mereka itu menjajakan gitu kan, ya jauhlah menjanjakan apa yang pian bawa itu, sudah. Pengen apa sih pian itu? Pengen harta, udah kita patungan kok, seluruh hartanya orang Mekah dikumpulkan untuk pian. Diam Rasul. Kalau kada pengen harta mau apa binian, kita kumpulkan. Kalau perlu bikin kontes gitu ya. Ya, Miss Mekah gitu. Ternyata beliau juga kada mengherani itu. Ya sudah, kalau pian mau jadi raja sudah, nggak apa-apa gitu. Kita semua rela kok, ridho kok. Pian jadi rajanya, kami angkat. Ya, beliau juga tidak bergeming. Dan itu semua memang kada dicari oleh Rasulullah. Ya, yang dicari oleh Rasulullah itu adalah apa? Menjadikan Islam yang beliau bawa itu menggantikan peradaban yang sebelumnya itu, yang pada saat itu diemban oleh orang-orang Mekah, ya, dan pada akhirnya juga menjadi peradaban baru bagi seluruh dunia, yang mestinya itu dianut oleh semua manusia, begitu. Jadi kalau hari ini keadaan dunia ini carut marut, mestinya itu kembali sebagaimana dulu ketika Rasulullah membangun kembali peradaban di kota Mekah itu. Ya, tawilus sakti, beliau itu lebih banyak diam. Sakti di sini tuh nggak ngomong ya. Ya, la yatakallamu fi ghairi hajatin. Beliau itu tidak berbicara selain ketika perlu saja, ketika ada perlu. Ya, nggak ada banyak begayaan. Ya, nggak ada banyak ngomong yang tidak perlu. Makanya dulu itu profesi pelawak itu kan ada. Ya, jadi Rasulullah mengajari sahabatnya itu nggak ada profesi jadi pelawak itu. Karena apa? Ngomongnya banyak yang nggak perlu, gitu. Ya kan? Buat orang tertawa lagi. Karena biasanya dibuat-buat omongan itu. Gitu. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala. Kemudian beliau itu membuka dan menutup pembicaraan itu dengan menyebut asma Allah. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada akhirnya. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdalah. Itu dua-duanya adalah menyebut asma Allah. Wa yatakallamu bijawami'il kalami. Wa yatakallamu bijawami'il kalimi.
ya, yang mana isi pembicaraan itu padat dan penuh dengan makna. Kalamuhu faslun, kata-katanya jelas. La fudula wala taksiro. Ya, tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kurang bisa dipahami. Laisa bil jafi walal muhini. Ya, tidak ada kata-kata yang kasar dan tidak ada yang menghina. Tidak pernah berkata kasar dan tidak pernah menghina. Ya, berkata kasar itu sebenarnya dalam rangka untuk merendahkan. Ya. Dan berkata kasar ini termasuk urf. Ya. Urf itu adat gitu ya. Ya, orang yang nggak tahu urf kata-kata yang diucapkan oleh orang Surabaya, mungkin dikiranya yang diucapkan itu bukan kata-kata kasar itu. Ya, padahal itu ya kata-kata kasar itu, ya. Yang katanya itu dulu nama tank itu, namanya jancuk gitu. Itu. Akhirnya kan dibuat kata-kata orang itu. Padahal sebenarnya itu kata-kata kasar itu, ya. Bukan berarti ketika itu diucapkan itu kalimat persahabatan. Persahabatan dari mana? Saya ini orang Jawa. Saya tahu kata-kata itu kata-kata kasar itu enggak layak, apalagi seorang pengemban dakwah, seorang dai kok ya dikit-dikit ngomong begitu. Itu jelas kata-kata kasar itu. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Ya mungkin kalau di sini tuh lain lah ya. Ya, kata-kata kasarnya itu lain itu. Yang paling tahu itu adalah pemilik bahasa. Ya, kata-kata kasar itu. Ya, kalau mungkin yang di Jakarta itu mungkin kayak sialan loh gitu. Itu mungkin, atau mungkin yang lain ya itu. Karena kita nggak tahu rasa bahasa itu. Ya, tapi bagi pemilik bahasa itu tahu. Ya. Termasuk kita juga perlu hati-hati kalau kata-kata itu ambigu menurut bahasa itu ya jangan diucapkan. Saya dulu tuh sering ngomong membutuhkan, begitu tahu saya ganti itu memerlukan. Karena apa? Di sini ambigu itu bahasanya bisa lain itu kan. Ya enggak? Ya. Itu contoh ya. Ya, dan Rasulullah tidak pernah begitu berkata kasar menghina gitu. Ya. Kalau misalnya kita niatnya itu mengkritik misalnya, ya, siapapun termasuk penguasa, karena mengkritik penguasa itu bagian dari kesunahan. Ya. Yang penting tidak dalam rangka menghina. Nah, menghina itu beda dengan mengkritik. Ya, kalau mengkritik itu misalnya orang berkuasa itu terkait dengan kebijakannya saja. Tapi kalau menghina itu sudah pada personnya, pada orangnya. Yaitu, wah orang keluar dari got begitu kok bisa mimpin. Nah, ini sudah sebenarnya menghina, gitu. Ya, nah, orang nggak punya ijazah begitu kok gitu. Ya kan belum terbukti kan kalau apa pemimpin ini apakah punya ijazah atau tidak gitu. Tapi kalau yang namanya SMK itu sudah terbukti ya itu. Ya, kalau ijazah itu diduga berdusta, tapi kalau yang SMK itu sudah pasti berdusta. Lah itu beda ya, beda. Tapi yang jelas kata-katanya itu tidak dalam bentuk menghina. Nah, kemudian sedikit lagi yu'azzimun ni'mata wa in daqat la yadummu minha syai'an, ya. Beliau itu banyak membesarkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jadi membesarkan nikmat, ya, meskipun yang diterima itu kadang sedikit. Ya, kita bisa nyontoh nggak gitu? Misalnya orang jualan, ya, sehari biasa dapat keuntungan 100.000 gitu. Kurangi kadang-kadang, waduhnya dulu, ya, gitu. Atau orang yang punya usaha itu tiba-tiba ada musibah apa gitu, orang jualan kaca misalnya, Mas Doni, ya, tiba-tiba kaca yang mau dipotong itu pecah gitu kan, nggak jadi nilai jual gitu. Itu biasanya tuh ngumpat sendiri, misuh dan gak karu-karuan itu ya. Ya, padahal itu kondisi seperti itu bisa jadi adalah nikmat, ya, nikmat. Pas dipotong nggak ada cacat, nggak ada luka, nggak ada pecah, ternyata ditipu orang, kan sama. Mending pecah, nggak terlalu gelo gitu.
Ghaira annahu lam yakun yadummu dawaqan wala yamdahuhu. Beliau itu tidak pernah mencaci makanan ataupun minuman, ya, termasuk juga beliau tidak terlalu memuji secara berlebihan terhadap makanan yang dihidangkan kepada beliau. Wala yughdibuhud dunya. Ya, beliau tidaklah dunia itu menjadikannya marah, ya. Jadi kalau urusan dunia itu remeh gitu loh. Ya. Urusan dunia itu remeh, ya. Wala makana laha, dan juga tidak pula beliau itu marah karena dunia. Fa idza tu'diyal haqqu lam yakum lighadabihi syai'un hatta yantasiralahu. Ya, apabila ada kebenaran yang dilanggar oleh orang, ya, maka tidak ada sesuatu pun yang mampu menahan amarah beliau hingga beliau itu dapat memenangkannya. Ya, makanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat marah ketika ada syariat itu dilecehkan. Tapi kalau terkait dengan pribadi beliau, remeh aja itu. Ya, remeh aja. Beliau diludahi biasa aja. Ya, beliau dihina biasa aja itu. Kalau terkait dengan pribadi. Tapi kalau terkait dengan, ya, ajaran yang beliau bawa, yang notabene itu adalah ajaran Allah yang harus beliau dakwahkan. Karena beliau adalah punya sifat apa? Tabligh, yang menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah. Maka ketika ada yang melanggar, beliau paling marah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu ditawar gitu, nggak usah lah ini kita hukum, ini tokoh besar. Ya, ketika ada seorang terbukti mencuri, ya, ternyata ada yang minta kompensasi, nggak usah lah ya Rasul, ini kan tokoh, nanti kalau ini dihukum, orang-orang yang di belakangnya, orang yang fanatik sama dia itu pada keluar Islam semua ini, murtad semua ini gitu. Maka Rasulullah mengancam, ya, jangankan kok dia, andai Fatimah anakku itu mencuri, aku sendiri yang motong tangannya. Marah beliau, nggak sambil cengengesan begitu, marah gitu, ya. Kok jangankan orang, anakku sendiri kalau mencuri aku potong tangannya, gitu. Itu betapa beliau itu sangat tegas dalam masalah syariat. Karena itu mestinya kita juga ngikuti gitu. Kalau ada hukum-hukum Islam, kalau ada ajaran Islam yang dilecehkan, mestinya kita marah. Sebagaimana Rasul juga marah. Ada Al-Quran dibakar, santai aja. Ada Rasul dihina dengan karikatur, santai aja. Ada saudara Muslim yang diambil, dirampok, ya kan? Tanahnya dijajah habis, diusir Palestina itu, tenang-tenang saja. Padahal Rasulullah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Beliau katakan dalam hadis, kal bunyani yasuddu ba'dhum ba'dhu, seperti bangunan antara satu dengan yang lain saling menguatkan. Coba bayangkan kalau orang Palestina itu bagiannya itu cagak itu. Cagak itu apa? Tihang gitu. Tihangnya itu diambil orang. Runtuh enggak rumah itu? Runtuh. Mereka itu bagian dari kita, bagian dari tubuh kita. Andai mereka itu posisinya itu hanya di ujung kuku ini, nah. Andai ujung kuku ini kena paku, kepala mestinya ikut pusing. Artinya kalau hari ini umat Islam itu di ujung kukunya kena paku, ya, kena beling itu apa? Pecahan kaca itu, kepala nggak ikut pusing, berarti tubuhnya itu ada masalah. Sehingga perlu diperbaiki tubuh yang bermasalah ini. Ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini panjang masih hadisnya, ya. Tapi kesimpulannya hadirin, ya, beliau itu adalah contoh yang baik, ya, untuk kita. Sehingga di Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gitu. Kalimat untayan kalimat Al-Qur'annya itu luar biasa. Yang dikatakan, ya, yang diinginkan oleh Allah itu Rasul itu sebagai uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Uswah beda dengan qudwah. Dulu pernah saya sampaikan.
Ya, kalau qudwah itu contoh dalam satu bidang saja. Kalau qudwah itu bisa jadi ada seorang guru yang pandai mengajar sehingga kita mencontoh cara ngajarnya, itu qudwah. Nah, tetapi Rasulullah tidak hanya qudwah. Beliau itu uswah, ya. Yang mana kita mencontoh beliau itu dalam seluruh aspek kehidupan. Jangan hanya mencontoh Rasulullah itu sebagai seorang ayah misalnya. Jangan hanya mencontoh Rasulullah ketika beliau itu sebagai orang yang memberikan contoh akhlakul karimah saja misalnya. Akhlak-akhlak yang baik itu. Tapi coba lihat Rasulullah sebagai kepala negara misalnya. Ya. Yang mana dalam posisi beliau sebagai kepala negara itu bisa mengalahkan siapa? Yesus. Ya, bisa mengalahkan siapa namanya? Penemu teori itu? Newton ya, Isaac Newton gitu. Jadi orang kafir yang bernama Michael Hart itu membuat buku The 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Rasulullah pertama. Yang kedua Isaac Newton, yang ketiga baru Yesus. Ya, Nabi Isa maksudnya menurut kita. Itu kenapa? Ternyata faktornya itu ada pada diri Rasulullah ketika beliau itu berposisi sebagai kepala negara. Sayangnya teladan ini nampaknya tidak terlalu diteladani oleh umat hari ini, umat Islam hari ini. Sehingga wajar kalau umat Islam itu jadi umat yang terkalahkan. Padahal mestinya umat Islam itu adalah khairu ummatin, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu untuk kita umat Islam. Kata Allah, kalian kuntum khairu ummah. Kalian itu adalah sebaik-baik ummah. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 hal yang harus kita lakukan kalau memang kita ingin menjadi umat yang terbaik kembali. Yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu semua berada di atas keimanan. Kalau itu bisa kita pahami, insya Allah ya umat Islam akan kembali menjadi umat yang terbaik, umat yang mencontoh plek Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak lagi menjadi bulan-bulanan, pasirnya dijual gitu kan. Jadi sedimen. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.